Puji Tuhan. Selamat malam saudara, selamat berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan naikkan pujian. Aku percaya ada mujizat. Amin. Haleluya. Percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku rasa. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Amin Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku rasa. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh Tuhan, amin Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Amin Yesus. Aku percaya Tuhan ku rasa. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saudara, kita harus mengandalkan Tuhan. Kita menjalani kehidupan kita hari-hari ini, itu memang sulit. Keadaan memang seperti ini, tapi biarlah kita mau selalu mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan di dalam segala perkara, apapun keadaan kita. Kita mau selalu ingat dan ingat untuk selalu mengandalkan Tuhan. Karena bersama Tuhan, mujizat pasti ada. Dan kita pasti diberi kemampuan untuk menjalani kehidupan kita pada saat ini, saudara. Amin. Percayalah, percayalah dan percayalah, saudara. Haleluya, Yesus. Andalkan iman. Ingat selalu untuk mengandalkan iman. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan ku rasa. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya
percaya Tuhan, Engkau selalu ada bersama dengan kami. Hari-hari yang kami lalui, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Kami selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Benar, kami selalu mengandalkan Engkau, karena bersama dengan Engkau, kami dapat melalui kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kau mengurapi setiap kami yang ada Tuhan. Kami akan naikkan pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, dan biarlah melalui pujian ini Tuhan, Engkau melawat kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, selalu kita percaya saat kita berjalan dengan Yesus, saat kita dekat dengan Yesus, saat kita mau mengandalkan kehidupan kita dengan Yesus, kita akan berjalan tidak dengan ketakutan, tetapi kita berjalan dengan gagah, dengan berani menghadapi kehidupan ini. Kita percaya bersama Tuhan kita akan memperoleh kemenangan. Puji Tuhan, berjalan bersama Dia. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Amin. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Berjalan bersama Dia, ku tak takut. Berjalan bersama Dia, ku sentosa. Ku tak takut bahaya selamanya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Nyanyi bagi Yesus, nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Amin Yesus. Nyanyi bagi Yesus, soraklah haleluya. Ku yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Ku yakin ku tak sendiri, yakin ku tak sendiri, Yesus besertaku. Puji Tuhan. Kita mau yakin, jangan cuma yakin, tetapi kita harus percaya. Kita harus memiliki iman bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Puji Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian, aku percaya. Haleluya. Firman Tuhan, iya dan amin. Amin Yesus. Haleluya. Amin Yesus. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya.
melewati lembah air mata. Aku percaya firman-Mu tiada akhir. Aku percaya kemenangan sudah Kau beri. Aku percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya. Kami percaya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Yesus. Amin. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, benar kami percaya. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau selalu ada buat kami Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu ya Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa kami yang dalam surga, sebentar hamba-Mu akan menaburkan firman Tuhan. Kiranya Engkau mau urapi hamba-Mu Tuhan, dan biarlah firman yang ditaburkan benar-benar berkenan di hadapan kami ya Tuhan. Benar-benar menjadi panutan dalam kehidupan kami Tuhan, dan benar-benar menjadi perintah-perintah yang Engkau berikan kepada kami. Dan bukan hanya itu Tuhan, biarlah firman itu menjadi rema dalam kehidupan kami, dan biarlah hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini mari kita menyiapkan hati kita untuk kembali mendengarkan kebenaran firman Allah dengan tema yaitu menang bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus meraih kemenangan. Oleh karena itu adalah kehendak Tuhan. Apapun keadaan kita, itu bukan berarti bahwa kita harus menjadi orang yang kalah. Apapun situasi kesulitan yang sedang terjadi melanda dunia pada hari-hari ini, bukan berarti kita harus menyerah, kemudian kalah, terpuruk, dan kehilangan pengharapan. Tidak, saudaraku. Sebab Allah ada di tengah-tengah kita sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ada bagian yang Allah akan kerjakan di dalam hidup kita, yaitu menolong, melindungi, membimbing, menuntun, dan menyelamatkan saudara dan saya. Dan ada bagian yang harus kita kerjakan. Di saat yang baik, saya mengajak saudara untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, menang bersama Tuhan, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-13. Dimulai ayat yang pertama. Dalam tahun ke-18 zaman Raja Yerobeam menjadi rajalah Abia atas Yehuda. 3 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Mikalia anak Uriel dari Gibea. Dan ada perang antara Abia dan Yerobeam.
Abia memulai perang dengan pasukan pahlawan-pahlawan perang yang jumlahnya 400.000 orang pilihan. Sedang Yerobeam mengatur barisan perangnya melawan dia dengan 800.000 orang pilihan, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Lalu Abia berdiri di atas gunung Zemaraim yang termasuk pegunungan Efraim dan berkata, "Dengarlah kepadaku Yerobeam dan seluruh Israel. Tidakkah kamu tahu bahwa Tuhan Allah Israel telah memberikan kuasa kerajaan atas Israel kepada Daud dan anak-anaknya untuk selama-lamanya dengan suatu perjanjian garam? Tetapi Yerobeam bin Nebat hamba Salomo bin Daud telah bangkit memberontak melawan tuannya. Petualang-petualang orang-orang Dursila berhimpun padanya. Mereka terlalu kuat bagi Rehabeam bin Salomo yang masih muda dan belum teguh hati dan yang tidak dapat mempertahankan diri terhadap mereka. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan anak-anak Harun itu dan orang-orang Lewi, lalu mengangkat imam-imam menurut kebiasaan bangsa-bangsa negeri-negeri lain, sehingga setiap orang yang datang untuk ditahbiskan dengan seekor lembu jantan muda dan 7 ekor domba jantan dijadikan imam untuk sesuatu yang bukan Allah? Tetapi kamu ini Tuhanlah Allah kami. Tetapi kami ini Tuhanlah Allah kami. Dan kami tidak meninggalkannya dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam. Sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran. Dan ukupan dari wangi-wangian. Menyusun roti sajian di atas meja yang tahir. Dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami. Tetapi kamulah yang meninggalkannya. Lihatlah, pada pihak kami Allah yang memimpin. Sedang imam-imamnya siap meniup tanda serangan terhadap kamu dengan nafiri isyarat-isyarat. Hai orang Israel, jangan kamu berperang melawan Tuhan Allah nenek moyangmu, karena kamu tidak akan beruntung. Tetapi Yerobeam mengirim suatu pasukan penghadang yang harus membuat gerakan keliling supaya sampai di belakang mereka, sehingga induk pasukannya berada di depan Yehuda dan pasukan-pasukan penghadang di belakang mereka. Ketika Yehuda menoleh ke belakang, lihatlah mereka harus menghadapi pertempuran dari depan dan dari belakang. Mereka berteriak kepada Tuhan, sedang para imam meniup nafiri dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kala Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Orang Israel lari dari depan Yehuda, tetapi Allah menyerahkan mereka ke dalam tangan Yehuda. Abia dengan laskarnya mendatangkan kekalahan yang besar kepada mereka. Dari orang Israel mati terburu 500.000 orang pilihan. Demikianlah orang Israel ditundukkan pada waktu itu, sedang orang Yehuda menjadi kokoh karena mereka mengandalkan diri kepada Tuhan Allah nenek moyang mereka. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, cukup panjang pembacaan firman Allah pada saat ini, namun biarlah dengan pembacaan firman Allah ini maka kita memiliki pemahaman yang lebih jelas. Saudara sekalian, setelah Salomo maka kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda. Dan kita baru membaca tadi bahwa kerajaan Israel ada di bawah kepemimpinan Yerobeam dan kerajaan Yehuda ada di bawah kepemimpinan Abia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, maka kita melihat kedua kerajaan ini berperang. Ini satu pertempuran yang tidak seimbang. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam ayat yang pertama dikatakan bahwa Yerobeam yang memimpin kerajaan Israel itu berpengalaman selama 18 tahun dan dia melawan Abia Raja Yehuda yang baru saja memerintah. Di dalam ayat yang ketiga pun dikatakan bahwa Yerobeam memiliki 800.000 pasukan, sementara Abia hanya memiliki 400.000 prajurit perang. Di dalam ayat yang ketiga,
orang-orang pilihan, pasukan elit. Dan pasukan elit ini memiliki kemampuan yang lebih kuat dibandingkan pasukan perang daripada Yehuda yang dipimpin oleh Abia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa Abia menghadapi pasukan musuh yang sangat kuat. Itu yang ada di depan Abia. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini mungkin kita sedang menghadapi pergumulan. Kita menghitung-hitung kekuatan kita. Kita begitu kecil, kita tidak sanggup, kita tidak mampu. Kemana kita berlari mendapat pertolongan, saudara sekalian? Katakanlah kita dikepung oleh penyakit. Dan ada begitu banyak pergumulan di dalam pekerjaan, rumah tangga, kesehatan kita pada hari-hari ini. Keterbatasan yang menghalangi ruang gerak hidup kita. Saudara, ada banyak orang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang kehilangan penghasilan, ada banyak orang kehilangan keluarga, ada banyak orang kehilangan hal-hal yang baik di dalam dirinya. Saudara, angka bunuh diri meningkat, angka stres meningkat, ada banyak orang kehilangan damai sejahtera, sukacita. Bapak Ibu sekalian, sepertinya seolah-olah kekuatan kita tidak mampu menghadapi semua itu. Saya katakan memang kita tidak mampu, saudara sekali. Kita tidak mungkin mengandalkan kekuatan diri kita. Kita perlu Tuhan pada hari-hari ini. Saudara sudah membaca tadi sampai pada ayat yang ke-18. Bagaimana firman Allah menggambarkan pertempuran yang tidak seimbang antara Yerobeam yang memimpin Israel dengan Abia yang memimpin Yehuda. Tidak seimbang. Dapat dipastikan bahwa Abia pasti kalah. Dapat dipastikan bahwa Yehuda akan kalah menghadapi serangan Yerobeam, menghadapi serangan Israel. Tapi apakah itu yang terjadi? Tidak, saudaraku. Saudara sudah membaca tadi, ternyata kemenangan ada pada pihak Yehuda. Abia meraih kemenangan, saudara sekalian. Itu sebabnya mari menang bersama dengan Tuhan. Pada hari-hari ini, saudara bukan orang yang kalah. Saudara punya Yesus. Saudara punya penolong. Saudara punya Tuhan. Allah masih menyertai saudara. Itu sebabnya bersemangat. Mari kita lihat, saudara, kita belajar mengapa sampai Abia Yehuda sekalipun mereka tidak punya kekuatan, tetapi toh mereka meraih kemenangan. Mereka keluar sebagai orang-orang yang menang, bukan orang-orang yang kalah. Mari kita melihat di dalam ayat 8, di dalam ayat yang ke-8. Tentu kamu menyangka bahwa kamu dapat mempertahankan diri terhadap kerajaan Tuhan yang dipegang keturunan Daud karena jumlah kamu besar dan karena pada kamu ada anak lembu emas yang dibuat Yerobeam untuk kamu menjadi Allah. Bukankah kamu telah menyingkirkan imam-imam Tuhan, anak-anak Harun dan orang-orang Lewi dan sebagainya, ayat 10. Tetapi kami, ini perkataan Abia, ini perkataan Raja Yehuda. Abia berkata, tetapi kami, Tuhanlah Allah kami dan kami tidak meninggalkannya. Dan anak-anak Harunlah yang melayani Tuhan sebagai imam, sedang orang Lewi menunaikan tugasnya. Saudara sekalian, kalau saudara membaca ayat ini, maka dikatakan bahwa orang Yehuda, mereka tetap memilih untuk menyembah Allah. Mereka tidak menyembah berhala. Berhala artinya sesuatu yang diandalkan lebih daripada Tuhan. Bisa manusia, bisa harta kekayaan, bisa jabatan, pangkat, kedudukan, bisa kemampuan, kecakapan, kecerdasan, kemahiran, skill yang kita miliki. Itu bisa menjadi berhala, saudara sekalian. Tetapi Abia dan Yehuda berkata, kami tetap menyembah kepada Allah. Sedangkan Yerobeam dan Israel, mereka membanggakan pasukan perang mereka. Bahkan mereka membuat lembu emas menjadi Allah yang mereka sembah. Mereka kehilangan Allah di dalam masa-masa yang baik. Sementara Abia dalam masa-masa yang baik bersama dengan Yehuda, mereka tetap menyembah Allah. Dan saudara lihat, ketika masa-masa yang tidak baik itu datang, maka Allah yang mereka sembah menolong dan membela.
kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa mereka tetap menjadikan Allah sebagai satu-satunya pusat pujian dan penyembahan kepada Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah hari-hari ini kita masih setia menyembah kepada Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Di dalam Maleaki pasal yang ketiga ayat yang ke-18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu, Abia dan Yehuda setia beribadah, dan Allah menunjukkan perbedaan itu. Ketika dalam peperangan, maka Allah memberi kemenangan kepada Abia dan Yehuda. Allah memberikan apa yang mereka butuhkan. Allah hadir di tengah-tengah mereka. Allah menjadi perisai. Allah berperang ganti mereka. Allah melindungi mereka. Allah mengaruniakan kemenangan dan keamanan. Allah yang Abia dan Yehuda sembah, dialah Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup menolong saudara. Dia yang sudah membela Abia dan Yehuda. Pada hari-hari ini dia sedang berada di tengah-tengah umatnya dan siap menolong dan membela umatnya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selain mereka tetap memilih untuk menyembah Allah, maka kemudian Abia dan Yehuda, mereka tetap memelihara kewajiban mereka. Sebagai umat Allah, mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Di dalam ayat yang ke-11 dari 2 Tawarik 13, firman Allah berkata, yakni setiap pagi dan setiap petang mereka membakar bagi Tuhan korban bakaran dan ukupan dari wangi-wangian, menyusun roti sajian di atas meja yang tahir, dan mengatur kandil emas dengan pelita-pelitanya untuk dinyalakan setiap petang. Karena kamilah yang memelihara kewajiban kami terhadap Tuhan Allah kami, tetapi kamulah yang meninggalkannya. Abia dan Yehuda kembali menegaskan bahwa mereka melaksanakan kewajiban mereka yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Sementara Yerobeam dan Israel meninggalkan kewajiban mereka. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan saudara sekalian, kadang-kadang kita menuntut hak tapi kita lalai melaksanakan kewajiban kita. Ini masa-masa yang sukar. Tapi saudara harus melakukan kewajiban saudara dan saya. Lakukan dengan iman, penuhi kewajiban kita. Jangan kendor, jangan surut, jangan mundur. Apa yang dulu saudara lakukan sebelum pandemi, lakukan itu bagi Tuhan. Kerjakan kewajibanmu bagi Allah. Apa yang Allah perintahkan, lakukan itu. Jangan surut, tetapkan teguhkan hati. Karena itu caranya untuk meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Saudara sekalian, Yerobeam dan Israel tidak lagi melakukan kewajiban mereka terhadap Allah. Tetapi Abia dan Yehuda memelihara segala kewajiban itu. Menghormati Allah dan menggenapkan seluruh kewajiban yang harus mereka lakukan. Bapak Ibu jemaat, masa-masa yang sukar, tidak nyaman untuk berbicara mengenai 1/10. Rasanya tidak nyaman. Tetapi sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingin menyampaikan kewajiban ini. Di mana Maleaki 3 ayat 10 berkata kita harus mengembalikan apa yang menjadi milik Allah. Justru itu menyebabkan Allah membuka tingkap-tingkap berkat di sorga dan memberkati umatnya. Bukan kekalahan, tapi kemenangan. Ketika persembahan persepuluhan itu hilang dari tengah-tengah umat Israel, maka Allah berkata bahwa mereka menimbun perbendaharaan mereka dalam pundi-pundi yang berlobang. Artinya apa saudara sekalian? Mereka dapat tapi kemudian hilang. Dapat kemudian hilang. Tidak bertahan. Berkat itu hilang, lenyap dari hidup mereka. Tetapi Allah berkata
Kembalikanlah apa yang menjadi milik Allah. Persepuluhan itu lakukan, itu kewajiban saudara sekalian. Namanya kewajiban berarti itu satu tuntutan yang mutlak dan harus kita kerjakan. Untuk melakukan ini dibutuhkan iman yang besar. Jangan sampai Allah mengizinkan belalang pelahap datang dan menghabiskan semua berkat-berkat yang sedianya, yang seharusnya kita terima. Bapak Ibu, lakukanlah kewajibanmu dengan iman. Kalau saudara lakukan kewajibanmu dengan iman, saudara akan melihat keajaiban Tuhan. Jadi Abia dan Yehuda berkata, kami memelihara kewajiban kami. Bapak Ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Lakukanlah kewajiban saudara, lakukan dengan iman, maka itu akan mendatangkan mujizat dalam hidup saudara dan saya. Kita punya kewajiban untuk beribadah. Amin. Amin. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Saya selalu katakan kepada anak-anak saya ketika kami beribadah secara keluarga maupun beribadah mengikuti ibadah raya namun secara online. Saya selalu bilang kepada mereka, ibadah dengan sungguh-sungguh. Jangan sampai engkau kehilangan berkat firman. Jangan sampai engkau kehilangan hadirat Allah. Sekalipun beribadah di rumah, tapi lakukanlah kewajibanmu beribadah dengan sungguh-sungguh. Maka engkau akan melihat kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Mari kita membaca di dalam Keluaran yang ke-23 ayat yang ke-25. Demikian firman Allah berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Mungkin saudara berkata, saya sudah beribadah, kenapa ada pandemi? Kami sudah beribadah, kenapa ada virus corona? Saudara, kita hidup, kita berada di tengah-tengah sistem dunia yang sudah tercemar oleh dosa. Dunia ada di bawah penghukuman Allah. Kita tahu itu. Dan kita ada di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Allah menghukum Mesir. Dan orang Israel ada di Mesir pada saat itu. Tetapi Allah tahu meluputkan orang-orang yang Dia kasihi. Bapak Ibu firman Allah berkata, beribadahlah, aku memberkati roti makanan dan air minuman. Artinya Tuhan akan menyiapkan kebutuhan kita. Kebutuhan jasmani, makan, minum Dia berikan, Dia berkati, Dia cukupkan. Bukan hanya sekedar makan dan minum untuk bisa hidup dan bernapas. Tetapi Allah akan memberkati hidup saudara dan saya. Menjauhkan penyakit. Mungkin kita sakit, tetapi Allah sanggup menghancurkan segala sakit penyakit. Dan itu janji Allah. Abia dan Yehuda memegang kewajiban mereka. Beribadah kepada Allah. Mereka tetap menyembah Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kemenangan akan diraih oleh orang-orang yang melakukan kewajiban mereka terhadap Allah. Dan yang setia beribadah kepada Allah. Menyembah hanya kepada Allah dan bukan kepada yang lainnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dan kita melihat akhirnya Allah memberi kemenangan yang gilang gemilang kepada Abia dan Yehuda. Saya sangat tertarik di dalam ayat yang ke-15. Dan orang-orang Yehuda memekikkan pekik perang. Pada saat orang-orang Yehuda itu memekikkan pekik perang, Allah memukul kalah Yerobeam dan segenap orang Israel oleh Abia dan Yehuda. Bapak Ibu, ketika mereka menghadapi peperangan, mereka tidak takut. Ada semangat, ada kekuatan. Saudara selalu mendengar berulang kali, tetap semangat. Lewati hari-hari ini, satu persatu diselesaikan. Satu persatu. Allah hadir bersama dengan kita. Matius berkata bahwa setiap hari ada kesusahannya. Itu sebabnya lewati Matius 6 ayat 34. Setiap hari ada kesusahan. Cukup kesusahan untuk hari ini. Lewati hari ini. Dan lewati hari besok dengan penyertaan Allah. Firman Allah berkata, ketika Abia dan Yehuda bersemangat, mereka menghadapi tantangan, menghadapi Yerobeam dan orang Israel.
Maka firman Allah berkata, Allah mulai bekerja mendatangkan kemenangan bagi mereka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, apakah hari-hari ini ada yang lemah di antara kita? Saudara mungkin takut, saudara mungkin pesimis, saudara khawatir, saudara melihat, menghitung-hitung hari-hari ini. Bagaimana keadaan saya, bagaimana nanti besok, bagaimana selanjutnya. Ada begitu banyak pertanyaan. Saudaraku, Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Allah sudah membela orang-orang Yehuda bersama dengan Abia. Dan Allah pun akan membela umat ketebusannya yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Saya tidak memperpanjang firman Allah. Tapi satu yang kita pelajari pada malam hari ini, menang bersama dengan Yesus. Jangan lupa, saudara bertahan di dalam Tuhan. Walaupun mungkin kita tidak punya kekuatan apapun menghadapi situasi pada hari-hari ini. Tetapi tetaplah menyembah Allah. Tidak ada Allah yang lain, tidak ada berhala. Tetap beriman kepada Yesus. Jangan ganti dia dengan yang lainnya. Yang kedua, lakukan kewajiban saudara. Dan yang ketiga, tetap setia dalam ibadah. Karena Tuhan sudah berjanji, aku akan memberkatimu, aku mencukupkanmu, aku memberkati roti makananmu dan air minumanmu, aku menjauhkan penyakit darimu. Bapak, Ibu, Allah sudah berfirman, dia akan menggenapinya. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih buat firman Allah pada saat ini. Walaupun secara teori Abia dan Yehuda harus kalah, tetapi karena Engkau menyertai mereka, sehingga mereka mengalami kemenangan. Hari-hari ini mungkin ada di antara kami merasa tidak berdaya. Kami tidak punya kekuatan, kami tidak mampu, kami tidak berdaya. Tapi biarlah kami tetap menyembah Engkau sebagai Allah satu-satunya. Kami setia di dalam ibadah kami kepada Allah. Di dalam doa kami, di dalam persekutuan dengan firman Allah. Setia melakukan taat kepada perintah-Mu. Bahkan setia melakukan kewajiban-kewajiban kami. Bapa, biarlah kami menjadi umat yang menyenangkan hati-Mu, yang berkenan kepadamu. Karena kami tahu itu akan mendatangkan mujizat dalam hidup kami. Terima kasih. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat dalam pergumulan, dalam pekerjaan mereka diberkati, ditolong dalam nama Yesus. Dalam pendidikan mereka, mereka diberkati, berhasil oleh karena Tuhan menyertai mereka. Yang sakit penyakit apapun juga, kami berdoa segala sakit penyakit, akar-akar sakit penyakit kami cabut dalam nama Yesus. Kami patahkan segala kuasa sakit penyakit dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus kami kuat, kami sehat, kami sembuh. Tambahkan iman percaya kami. Dengan iman kami melihat kemuliaan Tuhan. Berkati pekerjaan Tuhan-Mu di tempat ini. Gembala, begitu juga seluruh jemaat yang setia dalam pelayanan. Diberkati, ditolong oleh Tuhan. Dan begitu juga berkati Indonesia. Berkati provinsi kota di mana kami tinggal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, jajaran Menteri Kabinet, seluruh dokter, perawat, tenaga medis, seluruh rumah sakit, lembaga-lembaga kesehatan, pelayanan kesehatan, posyandu, poliklinik, bahkan sampai klinik-klinik yang kecil. Diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami perlu Engkau. Di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apapun juga. Beri semangat yang baru. Roh ketakutan dipatahkan dalam nama Yesus. Digantikan dengan iman dan sukacita pengharapan kepada Allah. Karena kami tahu Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami bersyukur oleh karena Tuhan ada dan mendengar doa kami dan memberkati kami. Terima kasih, kekasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya Yesus, persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, shalom.